Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian bulanan dengan membaca buku Bahjah Qulubil Abrar. Dan insyaallah di sini kita akan membaca hadis yang ke-18. Buku Bahjah Qulubil Abrar merupakan buku yang ditulis oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan buku ini berisi tentang kumpulan hadis-hadis yang merupakan jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas namun padat makna. Dan kemudian oleh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Abdurrahman memberikan tambahan beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis-hadis Nabi SAW. Kita masuk hadis yang ke-18. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan, Al-hadithu Al-thamin asyar, hadis yang ke-18, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman merupakan kegelapan besok di hari kiamat. Kezaliman merupakan kegelapan besok di hari kiamat. Hadzal hadis, lalu kata Syekh Abdurrahman, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, hadzal hadis fihi at-tahdhir min adz-dzulm. Hadis ini berisi peringatan keras agar tidak berbuat zalim. Wal hathu ala diddihi wa huwal adlu, dan motivasi untuk melakukan kebalikannya yaitu bertindak adil. Karena lawannya zalim adalah adil. Dan Allah hanya memerintahkan yang adil. Tidak ada perintah dari Allah maupun aturan syariat yang tidak adil. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah hanya memerintahkan yang adil dan berbuat baik. Wasyari'atu kulluha adlun, sehingga syariat semua isinya adalah keadilan. Semua aturan syariat yang mengatur hubungan antara hamba semuanya adalah keadilan. Amiratun bil adli, dan memerintahkan untuk bersikap adil. Meskipun adil tidak harus sama. Kita tahu bahwa jatah warisan antara laki dan perempuan berbeda. Bagaimana aturan masalah persaksian antara laki dan perempuan berbeda. Allah membedakan antara laki dan perempuan. Karena adil itu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Maka ketika laki dan perempuan disamakan, itu kezaliman. Walaysa dzakaru kal untha, dan laki tidak sama dengan wanita. Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan wanita. Ketika ditegaskan bahwasanya ini tidak sama, maka menyamakan adalah bentuk kezaliman. Nahyatun 'anidz zulmi, dan syariat melarang orang untuk bertindak zalim. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul amara rabbi bil qist. Katakanlah Muhammad, amara rabbi bil qist. Rabbku hanya memerintahkan al-qist, keadilan. Ini sebagaimana ditegaskan di surat Al-A'raf ayat 29. Allah juga berfirman di surat An-Nahl yang disebut oleh para ulama sebagai ahkamul ayat, ayat yang paling menekankan prinsip kebijaksanaan, atau ayat yang paling menekankan prinsip berkaitan dengan masalah hukum. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Jaminannya apa? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang yang mendapatkan jaminan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Lalu kata beliau, fa innal iman, karena sesungguhnya iman, usuluhu wa furu'uhu, baik bagian pokok maupun cabangnya. Dan pembagian agama menjadi usul dan furu' ini tidak diingkari oleh para ulama. Hanya saja bagian mana yang disebut usul, bagian mana yang disebut furu', di sini ada yang beda antara ahlu sunnah dengan selain ahlu sunnah. Fa innal imana usuluhu wa furu'uhu, karena iman baik yang usul, yang bagian prinsip maupun cabangnya, batinuhu wa zahiru, lahir maupun batin, kulluhu adlun, semuanya adalah adil. Wa didduhu dzulmun, dan lawannya adalah kezaliman. Fa'adalul adli wa asluhu al-i'tiraf wa ikhlasu tauhid lillah. Dan bentuk keadilan yang paling tinggi dan yang paling pokok adalah pengakuan terhadap keesaan Allah, ikhlas dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada sifat-sifatnya, asmaul husna, ikhlasul din wal ibadah lahu, mengikhlaskan semua bentuk ketaatan dan ibadah hanya kepada Allah, karena Dia yang berhak. Kenapa ini disebut sebagai prinsip keadilan yang paling utama? Karena ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang paling berhak. Maka memberikan ini kepada Allah berarti menunaikan amanah yang terbesar kepada yang berhak. Sebaliknya, ketika itu diberikan kepada selain Allah, itu adalah kezaliman yang paling besar. Karena menyangkut zat yang maha agung. Karena ini adalah keadilan menyangkut hak zat yang maha agung, Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu dzulmi wa asyadduhu. Dan kezaliman yang paling parah adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Cara mengukurnya seperti ini. Kita sadar bahwa yang namanya kebaikan, ini kaidah ya, bahwa kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kebaikan penyeimbangnya adalah kebaikan. Siapakah zat yang paling baik? Allah Subhanahu wa taala. Wa raufun bi'ibadi. Dia yang paling kasih sayang kepada hambanya. Dan Dia Ar-Rahmanur Rahim. Dan seterusnya. Kebaikan Allah kepada hambanya luar biasa, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu saking banyaknya, sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk ngitung nikmat Allah, kalian enggak bakalan mampu untuk melakukannya. Baik. Kemudian kebaikan hamba, kebaikan Allah dibalas dengan kebaikan. Kebaikan hamba apa, Pak? Kebaikan hamba adalah ketaatan. Hamba cuma disuruh ini, disuruh taat. Dan untuk bisa melakukan ini karena diberi kebaikan oleh Allah. Sehingga hamba sebenarnya nggak punya apapun, kekuatan, dia nggak punya daya, bisa taat jika Allah kasih kepadanya kemampuan untuk mentaatinya. Kalau tidak, kita bisa lihat bagaimana kondisi makhluk yang dia tidak taat kepada Allah, karena dia nggak dikasih hidayah sama Allah. Karena dia nggak dikasih kemampuan oleh Allah, sehingga dia nggak bisa melakukan A, nggak bisa melakukan B. Mereka yang bisa berangkat haji atau umrah, kenapa mereka bisa berangkat? Allah kasih kemampuan sama mereka. Mereka yang bisa bayar zakat, kenapa dia bisa bayar zakat? Allah kasih kemampuan harta kepada mereka, dan seterusnya. Tayyib.
Maka seorang hamba bisa melakukan taat karena dia diberi kemampuan oleh Allah dan diberi taufik oleh Allah. Diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna al-'adla wad'u syai'i fi mawdi'ihi. Dan kenapa tauhid itu keadilan yang paling tinggi dan syirik kedzaliman yang paling besar? Karena bagian dari prinsip keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wal qiyamu bil huquqi al-wajibah, dan menunaikan apa yang menjadi kewajiban. Menunaikan apa yang menjadi kewajiban. Wadzulmu aksuhu, sementara zalim adalah kebalikannya. Fa'adzamul huquq wa aujabuha haqqullahi ala ibadi. Dan hak yang paling mulia, yang paling wajib adalah hak Allah yang menjadi kewajiban para hamba. Haqqullah ala ibadi. Hak Allah yang menjadi kewajiban para hamba. Apa saja itu? Ay ya'rifuhu wa ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Mengakui keesaan Allah. Cukup dengan mengakui, Pak? Belum. Iblis itu juga tahu kalau Allah Maha Esa. Tapi dia nggak mau beribadah kepadanya. Maka harus diiringi dengan ibadah kepada Allah. Wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Dia mengakui keesaan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tsummal qiyamu bi aslil iman. Kemudian selesai dia menunaikan ini, menjaga tauhid dan menghindari kesyirikan, berikutnya dia menunaikan prinsip-prinsip iman yang lain dan syariat-syariat Islam yang lain. Jadi tauhid itu adalah iman yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Turunannya apa, Pak? Bertauhid, anti syirik, mengimani asmaul husna, beriman terhadap rububiyah Allah, mengimani nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan seterusnya. Kemudian setelah itu masuk ke usul iman yang lain. Ada iman kepada para malaikat, iman kepada para nabi, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, iman kepada hari akhir, termasuk iman kepada takdir. Dan apa yang kita percayai, yang kita yakini, itu semuanya adalah turunan dari rukun iman yang 6 tadi. Rukun iman yang 6 ini bagian pokok. Turunannya ada banyak hal yang kita percayai dan kita yakini. Wa syara'iul Islam, dan syariat Islam berupa menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitul Haram, jihad fi sabilillah, baik jihad dengan ucapan maupun perbuatan, at-tawasi bil haq, mengajak orang untuk selalu bersikap benar, berdakwah, at-tawasi bil haq, wat tawasi bis sabr, dan berusaha untuk sabar dalam menghadapi semua tantangan ketika dia melakukan itu. Sehingga kita diajarkan tidak hanya sebatas jadi orang baik, tapi juga jadi orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk jadi baik. Sebatas jadi baik, semua orang mungkin menerima. Tapi kalau sudah pada tahapan ngajak orang lain untuk berbuat baik, nah ini yang lebih berat. Wa minadh-dhulmi al-ikhlalu bi syai'in min dzalika. Dan termasuk di antara bentuk kezaliman adalah al-ikhlalu bi syai'in min dzalika. Meninggalkan salah satu di antara yang di atas. Meninggalkan salah satu di antara yang di atas. Artinya dia tidak menunaikan hak Allah. Jadi kita ulang di sini berkaitan dengan masalah hak Allah yang menjadi kewajiban hamba, yang menjadi kewajiban hamba. Baik, hak Allah yang menjadi kewajiban hamba. Ada hak yang paling pokok, itulah hak tauhid, dan pasangannya adalah ibadah. Tauhid dalam arti dia mengakui Tuhan hanya satu, Tuhan hanya Esa. Dan pasangannya adalah ibadah, melakukan ketaatan kepadanya. Kemudian ada hak yang merupakan usul iman.
kamu imani apa saja yang Allah perintahkan untuk diimani. Dalam hal ini adalah mengimani hal yang Allah perintahkan untuk diimani. Contohnya apa, Pak? Ya, semua rukun iman. Itu yang diperintahkan untuk diimani. Sebagaimana yang kita dapatkan dalam banyak ayat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang beberapa rukun iman. Kemudian berikutnya adalah usul syariah, yaitu rukun Islam. Lalu yang keempat, kewajiban yang lain. Menunaikan kewajiban ini adalah bersikap adil, karena dia hamba meletakkan sesuatu pada tempatnya. Saya ulang, menunaikan kewajiban ini adalah sebagai bentuk sikap adil, karena hamba meletakkan sesuatu pada tempatnya. Baik. Wa minadz-dzulmi al-ikhlalu bi syai'in min dzalika. Bentuk kedzaliman berarti meninggalkan salah satu di antara itu. Yang paling parah kalau yang paling utama ditinggalkan, sudah. Dia zalim terbesar. Dan kalau sudah zalim terbesar, keluar dari Islam. Itulah syirik, kekufuran dan turunannya, dan aneka ragamnya. Kama anna minal adli al-qiyamu bi huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian dari bentuk keadilan adalah menunaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal imani bihi, dengan mengimani beliau, mencintai beliau, mendahulukan rasa cinta kita kepada beliau melebihi cinta kita kepada makhluk siapapun. Mentaati beliau, memuliakan beliau, mengagungkan beliau, mendahulukan perintah beliau dan ucapan beliau, sabda beliau dibandingkan perintah dan ucapan orang lain. Demikianlah prinsip yang diajarkan oleh syariat kita. Wa minadz-dzulmil azim, dan termasuk di antara bentuk kezaliman yang besar, ayyukhilal abdu bi syai'in min huquqin nabi. Dia meninggalkan, seorang hamba meninggalkan salah satu di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi huwa aula bil mu'minin, padahal beliau yang paling berhak terhadap orang-orang yang beriman, min anfusihim, daripada diri mereka sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih berhak terhadap kaum mukminin dibandingkan diri mereka. Lebih berhak itu seperti ini ya. Ketika kaum mukminin mencintai sesuatu, ada orang muslim mencintai sesuatu, maka Nabi SAW lebih berhak untuk dicintai. Ketika kaum muslimin ingin membela sesuatu, maka Nabi SAW lebih berhak untuk dibela. Ketika kaum muslimin ingin memperjuangkan sesuatu, maka Nabi SAW lebih berhak untuk diperjuangkan, dan seterusnya. Termasuk juga ketika kaum muslimin bersengketa, maka keputusan Nabi SAW paling berhak dalam hal ini dibandingkan keputusan siapapun. Ketika kaum muslimin membutuhkan sesuatu, contohnya nikah butuh wali, maka Nabi SAW lebih berhak dalam hal ini. Li'annahu awla bil mu'minina min anfusihim, karena beliau lebih berhak bagi seluruh orang mukmin dibandingkan diri mereka. Wa arhamu bihim wa ar'afu bihim, orang yang paling kasih sayang dengan umatnya, yang paling belas kasihan terhadap umatnya, min kulli ahadin minal khalqi, dibandingkan makhluk siapapun. Maka Nabi SAW itu paling kasih sayang dibandingkan orang tua kita. Beliau lebih kasih sayang daripada orang tua kita. Masya Allah. Kok bisa, Pak? Karena sayangnya beliau terhadap umatnya sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi lam yasil ila ahadin khairun illa ala yadayhi. Karena semua bentuk kebaikan tidak akan sampai kepada siapapun kecuali melalui dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam.
Maka memuliakan Nabi SAW dengan memberikan salawat kepada beliau. Kemudian apalagi Pak? Melestarikan ajaran beliau, menyebarkan ajaran beliau, membela ajaran beliau. Ini bagian dari hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunaikan. Wa minal adli, dan di antara bentuk keadilan adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Wasilatul arham, nyambung silaturahmi. Sehingga kenapa di sini disebut bagian dari keadilan? Karena meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang tua punya hak nggak terhadap kamu? Iya, orang tua saya punya hak terhadap saya. Baik, tunaikan hak itu. Apakah keluargamu punya hak terhadap kamu? Iya, mereka punya hak. Tunaikan hak itu. Suami, istri, orang tua dan anak, kemudian tetangga, orang lain yang bertamu di tempat kita, dan seterusnya. Semua punya hak. Demikianlah yang diajarkan dalam Islam. Kita diajarkan prinsip keadilan. Berikan yang berhak sesuai dengan haknya. Wa minadz zulmi al-ikhlalu bidzalika. Maka bagian dari bentuk kezaliman adalah ketika orang meninggalkan salah satu kewajibannya. Kenapa kau tinggalkan? Maka saat dia meninggalkan salah satu kewajibannya, dia zalim. Wa minal adli qiyamu kullin minaz zawjaini bihaqqil akharin. Bagian dari bentuk keadilan adalah suami istri masing-masing melayani pasangannya. Sehingga suami semangat memberikan kebaikan bagi istri dan istri semangat memberikan kebaikan bagi suaminya. Wa man akhalla bidzalika minhuma fa huwa zalim. Sebaliknya, kalau suami tidak mau memberikan hak istrinya atau sebaliknya istri tidak mau memberikan hak suaminya, maka itu adalah bentuk kezaliman. Karena hak itu harus diberikan kepada yang mendapatkan amanah, dan itu sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzulmun nasi anwa'un katsira, dan kezaliman manusia itu beragam. Yajma'uha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya tercakup dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi fi hajjatil wada, dalam khutbah beliau ketika haji wada. Apa yang boleh sampaikan? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram untuk diganggu. Kalian di sini apa? Seluruh mukmin, seluruh muslim. Sesungguhnya darah muslim, harta muslim, kehormatan muslim haram untuk diganggu. Kahurmati yaumikum hadza, seperti kehormatan hari ini, yaitu di hari Arafah. Fi syahrikum hadza, di bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, yaitu kota Mekah. Kalau kalian menghormati kota Mekah, kalian menghormati bulan Dzulhijjah, kalian menghormati hari Asyur, hari Muharram atau hari Arafah, maka hormatilah darah, kehormatan dan harta orang lain. Sehingga jangan ganggu harta orang lain, apalagi kehormatan orang lain. Baik. Ini peringatan dari Nabi SAW berkaitan dengan seperti apa posisi kezaliman yang dilakukan oleh para hamba. Fadzulmu kulluhu bi anwa'ihi zulumatun yaumal qiyamah. Semua bentuk kezaliman dengan aneka ragamnya adalah kegelapan di hari kiamat. Yu'aqabu ahluha ala qadri zulmihim, di mana masing-masing orang akan dihukum sesuai dengan tingkat kezalimannya. Wa yujazil madlumun min hasanatiz zalimin, sementara orang-orang yang dizalimi wa yujaza akan diberi balasan min hasanatiz zalimin, dari amal soleh yang dilakukan oleh orang zalim. Fa illam yakun lahum hasanatun, kalau orang yang zalim ini tidak punya pahala, au faniyat
atau pahalanya sudah habis. Ukhidha min sayyi'atihim faturihat 'alal zalimin. Maka diambil dosa orang yang dizalimi tadi, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tadi. Masya Allah. Betapa bahayanya kondisi hukuman ketika di hari kiamat, bahwasanya pada saat seseorang bertindak zalim sementara dia tidak punya tabungan pahala, maka nanti dosa lawannya akan diberikan kepadanya. Wal adlu kulluhu nurun yaumal qiyamah. Sementara keadilan semuanya akan menjadi sumber cahaya besok di hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Hadid, Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawm jannatun tajri min tahtihal anhar. Pada hari di mana kau melihat orang-orang mukmin, laki maupun perempuan, yas'a nuruhum, mereka berjalan dengan menggunakan cahayanya, baina aidihim, yang ada di depan mereka, wa bi aimanihim, atau di sebelah kanan kiri mereka. Busyrakumul yaum, kemudian dia disambut dengan dikatakan kabar gembira hari ini untuk Anda, jannatun tajri min tahtihal anhar, di mana Anda akan mendapatkan surga yang mengalir sungai di bawahnya. Baik. Wallahu ta'ala harramadz zulma ala nafsi, dan Allah mengharamkan tindakan zalim untuk dilakukan diri beliau sendiri. Allah mengharamkan tindakan zalim untuk dia lakukan, sehingga Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ja'alahu baina ibadihi muharraman, dan Allah jadikan tindakan itu sebagai hal yang haram di antara hambanya. Fallahu ta'ala ala siratim mustaqim, sehingga Allah berada di atas jalan yang lurus, fi aqwalihi wa af'alihi wa jazaihi, baik firmannya, perbuatannya maupun balasannya. Wa huwal adlu, dan itu sejalan dengan prinsip adil. Waqad nusiba li ibadihi as-siratal mustaqim, dan dia telah meletakkan as-siratal mustaqim kepada para hambanya. Alladzi yarji'u ilal adli, yang akan mengembalikan mereka kepada prinsip keadilan. Dan siapa yang waman adila anhu adila ila dzulmi, tapi siapa yang menyimpang maka nanti dia akan menyimpang kepada bentuk kezaliman. Wal jurul musil ilal jahim, dan perbuatan dosa yang akan mengantarkan kepada neraka. Wallahu alam. Baik. Sehingga di sini beliau menegaskan ancaman bagi orang yang berbuat zalim, bahwa berbuat zalim nanti akan dihisab di yaumul qiyamah dengan menggunakan pahala dan dosa. Lalu kata beliau, wadzulmu salah satu anwa, kezaliman itu ada 3 macam. Nau'un la yaghfiruhullah, ada kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Wa huwa syirku, dan itu adalah bentuk kesyirikan. Sebagaimana Allah tegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Dan Allah tidak ridha ketika hambanya ada yang berbuat syirik. Karena itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Siapa yang berbuat syirik maka Allah haramkan dia masuk surga. Wa naw'un la yatrukullahu minhu syai'a, dan ada bentuk kezaliman yang tidak akan Allah tinggalkan sedikit pun. Tidak Allah tinggalkan adalah az-zulmul ibad ba'duhum li ba'din, kezaliman yang dilakukan oleh para hamba sebagian, ya, ba'duhum li ba'din, kepada sebagian yang lain. Kezaliman yang dilakukan oleh antar sama hamba seperti ini bukan termasuk kekufuran, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengawasinya. Famin kamali adlihi, dan bagian dari kesempurnaan keadilannya adalah ayyang qussal khalqa ba'duhum min ba'din biqadri madzalimihim,
ayyaqussal khalqa, agar dikisos makhluk yang mereka berbuat dolim sesuai dengan tingkat kedolimannya. Itulah bentuk kesempurnaan keadilan. Wa nau'un tahta masyiatillah, insyaallahu insya'a aqaba alaihi wa insya'a afa an ahlihi wa huwa adh-dhunubul lati bainal ibad wa baina rabbih fima duna syirki. Dan jenis kedoliman yang ketiga, ada jenis kedoliman yang pertama syirik, jenis kedoliman yang kedua dolim besar, ya, yaitu dolim kepada sama hamba, dan yang ketiga kedoliman yang masih berada dalam kehendak Allah. Allah jika berkehendak bisa menghukumnya, dan jika berkehendak Allah akan memaafkan pelakunya. Wa huwa adh-dhunub allati bainal ibad wa baina rabbih fima dunar syirk, yaitu perbuatan dosa antara hamba dan Allah tapi di bawah dosa syirik. Wallahu a'lam. Baik, semoga yang kita bacakan ini bermanfaat, ya. Satu hadis yang membicarakan tentang bentuk kezaliman dalam syariat, dan prinsipnya adalah bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk bertindak adil dan anti zalim. Namun kita juga perlu paham definisi adil itu apa saja. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan diskusi terbatas melalui Zoom. Baik, silahkan. Ya, baik, jazakumullah khair Ustadz untuk materinya, untuk ilmunya yang diberikan kepada kami. Semoga ilmu ini bisa kami pahami, dan semoga ini membawa semoga meninggikan derajat Ustadz karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kami. Amin. Teman-teman, jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan, bisa mungkin disampaikan biar untuk menghemat waktu, tetapi dengan pertanyaan yang singkat. Bisa raise hand. Ustadz, mungkin untuk mengawali pertanyaan, saya ada pertanyaan Ustadz tentang kezaliman itu adalah kegelapan. Sebentar, mohon ditunggu sebentar, Bu. Ada yang perlu diberesin dulu. Ya, teman-teman, mungkin jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat sambil menunggu kehadiran Ustadz kembali. Baik, silakan. Ya, baik. Izin bertanya Ustadz, berkenaan dengan kezaliman adalah kegelapan. Bisa dijelaskan maksudnya Ustadz, maksudnya di sini kegelapan itu bagaimana, atau maksudnya misalkan seorang muslim nanti di sana tidak mendapatkan cahaya, padahal kalau kita tahu seorang muslim itu akan mendapatkan cahaya dengan wudunya. Itu pertanyaan saya Ustadz, jadi mohon dijelaskan maksudnya kegelapan, kezaliman menyebabkan kegelapan itu yang seperti bagaimana. Wallahu ta'ala alam. Di sini Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala hanya menyebutkan lawannya keadilan adalah cahaya. Wal adlu kulluhu nur. Adil semuanya adalah cahaya besok di hari kiamat. Kalau kemudian dilihat dari penjelasan beliau, nampaknya beliau memahami sesuai dengan makna teks. Ketika zalim adalah kegelapan, wal adlu kulluhu nur, sementara adil adalah cahaya. Maka kegelapan di situ adalah berarti lawan dari cahaya. Gelap dalam arti gelap, ya sebagaimana
gelap yang kita kenal, dan adil cahaya sebagaimana yang kita kenal. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Hadid, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Pada hari di mana engkau akan melihat mukmin laki dan perempuan, yas'a nuruhum. Mereka akan dibimbing oleh cahaya mereka. Baina aidihim wa bi aimanihim, yang cahaya itu ada di depan dan di sebelah kanan. Sehingga sebagaimana tindakan dolim itu akan menyebabkan kegelapan, maka tindakan adil dengan menunaikan kewajiban dan seterusnya juga bagian dari, atau itu adalah sumber cahaya bagi hamba. Nah, kita sendiri tidak tahu kayak gimana gelapnya kiamat itu. Sementara manusia dikumpulkan jadi satu. Yang terang sama yang gelap kan berada di tempat yang sama. Ini tidak bisa dilogika oleh manusia. Sebagaimana kita mengenal dan meyakini bahwa besok ketika di padang mahsyar manusia akan bercucuran keringat sesuai dengan tingkat amalnya. Ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai mulutnya, ada yang di bawahnya, dan seterusnya. Padahal mereka di satu tempat yang sama, yaitu mahsyar. Kok bisa Pak? Sebagian kena banjir, sebagian tidak. Kuasa Allah. Dan itu semuanya di luar nalar. Maka Nabi SAW ceritakan, dan realita itu akan ada, akan muncul besok di yaumil qiyamah. Kita meyakininya, namun seperti apa kondisi hakikatnya, kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz untuk penjelasannya. Afwan, ini ada pertanyaan yang masuk. Saya izin bacakan Ustaz. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz, izin bertanya, apakah benar bahwa kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak laki-laki sampai dia balik saja? Lepas dari itu hukumnya sudah sunnah. Kemudian yang kedua, apakah saya termasuk korupsi waktu dengan ikut taklim online seperti saat ini sementara masih jam kerja? Meskipun sebenarnya tidak ada larangan dari kantor secara lisan maupun tulisan. Jazakumullah khair. Baik. Mengenai nafkah dari bapak kepada anak, coba kita baca di sini. Fa fi nafaqatil walad ala abihi. Jadi tadi mengulang pertanyaan, bagaimana hukumnya orang tua memberikan nafkah kepada anak laki-laki yang sudah balik? Apakah itu wajib ataukah tidak? Kita baca di keterangan berikut. Fa fi nafaqatil walad ala abihi, berkaitan dengan nafkah anak yang merupakan kewajiban bapak atau yang berasal dari bapak, ba'dal bulugh, setelah balik. Wala mala lahu wala kasba, sementara anak tidak punya tabungan dan tidak punya kerjaan. Khilafun bainal ulama, di situ ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam kitab Subulus Salam, As-Sun'ani menyebutkan, Subulus Salam syarah Bulughul Maram, wa ijabu nafaqatil walad ala abihi wa in kana kabiran, mengenai wajibnya nafkah bagi anak yang merupakan tanggung jawab orang tua, wa in kana kabiran, meskipun anak itu sudah dewasa, sudah besar. Qala Ibnul Mundhir, kata Ibnul Mundhir, ikhtalafa, ada perbedaan pendapat fi nafaqati man balagha minal aulad, mengenai hukum anak yang sudah balik. Wala mala lahu wala kasab, dia enggak punya tabungan dan tidak punya sumber pendapatan. Fa aujaba ta'ifatun an-nafaqata li jami'il aulad atfalan kanu aw balighin. Sebagian ulama mewajibkan nafkah untuk semua anak, yang masih anak-anak, yang masih kecil maupun yang sudah balik. Inathan au zukranan, baik perempuan maupun laki-laki. Idza lam yakun lahum amwalun, jika mereka tidak punya harta, yastaghnuna biha anil aba, sehingga dia tidak harus mengambil harta bapaknya.
Wa dhahabal jumhur, sementara jumhur berpendapat ila annal wajiba al-infaqu alaihim ila ayyablugha adz-dzakaru wa tatazawwaja al-untha. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak apabila anak laki-laki maka batasnya adalah sampai balik. Kalau anak perempuan sampai dia nikah. Tsumma la nafaqata 'alal abbi. Kemudian tidak ada kewajiban nafkah untuk bapak illa idza kanu zamna, kecuali jika mereka dalam kondisi tidak normal. Fa in kanat lahum amwalun fala wujuba 'alal abi. Jika mereka punya harta, maka tidak wajib bagi bapak untuk memberikan nafkah kepadanya. Wallahu alam. Sehingga untuk nafkah anak di situ batasannya ada 3 ya. Batasan jenis kelamin, batasan umur, dan batasan kepemilikan harta. Untuk batasan umur, apabila belum balik, ulama sepakat baik anak laki maupun perempuan dinafkahi. Untuk batasan sementara apabila sudah balik, nah di sini ada batasan jenis kelamin. Kalau yang laki-laki sampai balik, kalau yang perempuan sampai dia menikah. Kemudian yang ketiga batasan berkaitan dengan ketersediaan kerja dan tabungan. Kalau dia miskin, tidak punya pekerjaan dan tabungan, maka orang tua dianjurkan untuk memberikan nafkah kepadanya. Tapi kalau dia tidak normal, maka orang tua harus memberikan nafkah karena statusnya seperti anak kecil. Wallahu a'lam, semoga bisa memahamkan rincian yang tadi kita baca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, baik. Pertanyaan yang keduanya tadi Ustadz, apakah termasuk zalim ketika masih jam kantor mengikuti kajian online seperti ini, tetapi di sisi lain tidak ada perjanjian boleh tidaknya, tidak ada persyaratan yang tertulis, Ustadz? Baik, bagaimana hukumnya karyawan yang dia menggunakan waktu kerja untuk mengikuti kajian? Pada asalnya ketika karyawan itu sudah sepakat dengan perjanjian waktu dia diterima sebagai karyawan, dia tanda tangan dan di situ ada jam kerja. Maka waktu yang dia miliki sepanjang jam kerja tadi, misalnya masuk jam 8, pulang jam 4, maka dari jam 8 sampai jam 4 itu adalah waktu milik kantor. Itu waktu milik instansi tempat dia kerja. Sehingga dia tidak bisa menggunakan waktu itu seenaknya. Selanjutnya yang kedua, terkadang di jam kerja ada waktu kosong dari kegiatan. Pekerjaan sudah selesai, sementara Anda tidak bisa segera pulang karena masih lama. Maka dalam hal ini bolehkah dipakai untuk kajian atau untuk mendengarkan murattal atau untuk membaca buku, bahkan untuk sholat? Jawabannya boleh dengan syarat. 1, tidak dilarang oleh pihak instansi tempat kerja. Yang kedua, tidak ganggu. Kalau ganggu aktivitas kerja nggak boleh. Sehingga misalnya Anda ikut kajian seperti ini nih, dan Anda di kantor, tapi suaranya ganggu sebelahnya, ya nggak boleh. Sehingga ganggu teman kantor, nggak boleh. Tapi Pak, ini kan pengajian, biar mereka ikut dengar. Nggak semuanya punya kepentingan, misalnya merasa. Tidak semuanya merasa punya kepentingan. Maka kita hargai ruang dengar orang lain sehingga tidak ganggu mereka dengan suara kita. Baik, kemudian bagi mereka yang dalam kondisi semacam ini, yaitu sedang bekerja, menggunakan waktu luang untuk kajian dan seterusnya, pastikan itu tidak ganggu. Kalau ganggu nggak boleh. Ganggu yang lain contohnya gimana, Pak? Gara-gara kajian kemudian saat kerja ngantuk. Misalnya, kajian dari setelah duhur sampai jam 1:30. Udah? Lalu ada jamaah yang ikut dari ASN atau karyawan di kantor tertentu ikut. Dan itu jam istirahat. Selesai kajian dia balik kantor jam 1. Dia on time,
tepat waktu. Masalahnya selesai kajian jam kantor, ngantuk. Karena tadi yang seharusnya waktunya dipakai untuk istirahat, dipakai untuk kajian. Nah, yang seperti ini nanti jadinya ganggu. Kalau seperti ini kondisinya, maka sebaiknya Anda gunakan untuk tidur, agar nanti ketika ngantor tidak ngantuk. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz, semoga Ustaz dan pemirsa selalu dalam keberkahan Allah Ta'ala. Amin. 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 Apakah boleh mengatakan kepada seseorang bahwa saya akan menuntut keadilan pada Allah nanti di akhirat atas perbuatan zalim seseorang atau perbuatan tidak adil dari seseorang? Jazakumullah khair. Baik, boleh seperti itu. Dan namun dia harus pastikan kalau dia di posisi yang benar. Sementara dia tidak punya kekuatan untuk menagih haknya di dunia, sehingga mau nyari orang yang susah, atau ketika mau ditagih tapi orangnya ternyata ngancam, ngasih ancaman yang berbahaya. Nah, dalam posisi itu ketika yang bersangkutan tidak mungkin untuk mendapatkan haknya, maka dia boleh mengajak yang lain, ya. Sehingga dalam hal ini misalnya dia ngajak yang lain, tolong bantu saya, ternyata juga nggak bisa, ya sudah, saya tuntut kamu di akhirat, boleh seperti itu. Tapi kalau kemudian dia sengaja, udahlah saya lupakan aja, saya nggak mau ngambil, nanti saja saya ambil di akhirat, ini nggak boleh. Misalnya si A ngutangi si B, terus si A punya prinsip, semoga B lupa, tapi nanti saya akan tagih di akhirat, nggak boleh. Kalau A tahu B punya piutang kepadanya, belum dibayar, dan saya belum ridho, ya sudah, silahkan tagih ke B. Jangan nanti saja lah Pak, tak tagih di akhirat. Berapa sih duitnya? 5.000, kan lumayan. 5.000, ya sudah, 5.000. Tapi kan nanti kalau sudah jadi pahala jadi besar sekali Pak, makanya saya biarkan aja. B punya utang 5.000, nggak saya ingetin. Nggak boleh kayak gini, ini mencelakakan orang lain. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ustaz, masih ada waktu Ustaz? Silakan. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan zalim terhadap saudara, jadi ada teman yang meminjam uang, kemudian dan lumayan banyak, dan seiring waktu uangnya sudah dikembalikan, tetapi masih sebagian yang belum dikembalikan, tetapi nomor WhatsApp saya malah diblok, jadi saya susah untuk menghubungi. Setelah 2 tahun, alhamdulillah qadarullah, Allah menunjukkan media sosial lain ke saya, media sosial orang tersebut. Akhirnya saya tulis di wall orang tersebut, jadi teman-temannya bisa membaca. Apakah ini termasuk perbuatan zalim saya kepada orang tersebut, Ustaz? Jazakumullah khair. Baik. Ada sebuah hadis. Hadisnya riwayat Bukhari. Layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubata. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu itu menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Dan makna menghalalkan kehormatan itu salah satunya adalah dengan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Bagaimana kalau misalnya tidak seperti itu Pak? Contohnya tadi dipermalukan di depan umum. Wallahu alam, insya Allah boleh jika itu dalam rangka untuk mengambil hak. Namun di saat yang sama kita perlu untuk menjaga kepercayaan orang lain kepada orang ini. Jangan-jangan gara-gara kita, kemudian jangan sampai gara-gara kita sampai semuanya habis hilang. Dia sudah nggak dipercaya orang dan seterusnya. Ya meskipun kasusnya baru 1 atau 2. Sehingga dalam hal ini insya Allah tidak masalah melakukan seperti yang tadi. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kezaliman yang kedua itu melakukan kisos, apakah termasuk ghibah antara pahala dosa masing-masing? Mohon penjelasannya Ustaz. Apakah termasuk ghibah juga akan dikisos di yaumil qiyamah? Bukan kisos ya, tapi diselesaikan dengan pahala. Maka orang yang ghibah nanti akan menyumbangkan pahala kepada yang dighibah. Orang yang ghibah akan memberikan pahala kepada yang dighibah.
Oleh karena itu disarankan bagi yang gibahnya ketahuan agar dia segera minta maaf kepada yang digibah. Tapi kalau tidak ketahuan, disarankan agar memuji yang digibah di majelis yang sama. Memuji-muji, beli itu bagusnya kayak gini, bagusnya kayak gini. Padahal tadi baru saja mencela orang yang digibah. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz, dipersilahkan bisa disampaikan pertanyaan dengan singkat. Tidak ada. Baik. Ya, alhamdulillah tidak ada pertanyaan Ustaz. Mungkin jika Ustaz sebelum ditutup, jika Ustaz berkenan memberikan nasihat kepada kami Ustaz. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tips agar tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis nomor 19. Dan di kesempatan kali ini kami mohon maaf kajiannya agak digeser di jam setengah 10 yang sedianya biasanya jam 8 karena tadi saya ada sedikit acara. Dan semoga Allah jadikan forum kita forum yang diberkahi olehnya. Kajian kita mendatangkan manfaat baik di dunia maupun manfaat di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan dalam mengarungi kehidupan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang dengan nikmatnya kebaikan terjadi dengan sempurna. Alhamdulillah, jemaah yang Allah muliakan, di lokasi ini yang luasnya kurang lebih sekitar 3.000 meter persegi, alhamdulillah ini perluasan untuk pondok pesantren Ashabul Quran untuk banin, khusus untuk putra. Alhamdulillah tidak jauh dari lokasi pondok pesantren kita yang lama. Alhamdulillah hanya berjarak kurang lebih sekitar mungkin 100 meter. Alhamdulillah kita mendapatkan tanah ini. Ya, meskipun untuk melunasinya kita menghimbau semua kita kaum muslimin, kita ta'awun, saling bantu-membantu dalam perkara ketakwaan dan kebaikan. InsyaAllah ta'ala tanah yang berukuran kurang lebih 3.000 ini mudah-mudahan suatu saat menjadi saksi, menceritakan ketaatan apa dan ibadah apa yang dilakukan di atasnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kita alhamdulillah akan membangun di sini kelas-kelas. Kita juga akan melakukan di sini kegiatan-kegiatan seperti tahfiz Al-Quran, belajar ulum syar'i, sehingga memang betul yang akan kita harapkan nanti memenuhi catatan amal kita, sekian amal yang kita lakukan, wakaf yang kita tinggalkan sepeninggal kita, insyaallah ta'ala ini akan membuat kita itu bahagia di akhirat kelak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr. Sesungguhnya ada di antara manusia mereka yang menjadi kunci-kunci kebaikan dan mereka menutup pintu-pintu keburukan, dan ada juga kebalikannya. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatuba, maka beruntunglah liman ja'alahu Allahu mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan ia sebagai kunci-kunci, pembuka-pembuka kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pintu kebaikan itu amatlah banyak. Semua kita berlomba untuk mengumpulkan pahala.
Maka salah satu pintu kebaikan yang insya-Allah taala akan bermanfaat untuk akhirat kita, yaitu kita dukung mereka-mereka yang sedang berjuang untuk membumikan Al-Quran, mensyiarkan Al-Quran, baik dari sisi bacaannya, atau dari sisi hafalannya, atau dari sisi memahaminya, tafsirnya, dan juga dari sisi mengamalkannya. Maka tempat ini insya-Allah taala juga mengambil salah satu peran dari itu, yaitu di sekolah Quran, Ashabul Quran, dan ini kita di lokasi kedua, di mana ini merupakan tempat belajar Al-Quran, membaca yang baik dan benar, menghafal kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, dan ini lokasi kedua kita, di mana kita harapkan insya-Allah taala ini bisa untuk menjadi tempat belajar Al-Quran semua usia. Yang penting mau mengaji, ahlan wa sahlan. Sekarang kita berada di lantai 2 untuk sekolah Quran, khusus untuk di lokasi kedua, yaitu dekat Semayang Negeri Payakumbuh. Dan sebagaimana jemaah lihat, ini ada kurang lebih di lantai 2 ini ada 16 kelas, 16 lokal yang insya-Allah taala juga akan digunakan untuk mengaji. Ini jumlah murid kita itu lebih 1000. Kita bisa bayangkan setiap hari di sini masuk keluar sekian banyak orang yang insya-Allah taala akan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita sampaikan juga sebelumnya, jadilah pelaku kebaikan langsung. Kalau tidak bisa, jadilah penyebab langsung kebaikan itu terjadi. Kalau tidak bisa juga, jadilah penyebab tidak langsung. Yang penting kita punya peran mengambil jatah dalam kebaikan apapun. Dan saya pernah membaca sebuah judul buku dan itu sangat menarik. Itu judulnya Kunu lil khairi a'wana. Jadilah kita sebagai penyokong dalam kebaikan, dan kebaikan apa lagi yang akan kita cari ketika ada kebaikan orang yang akan mensyiarkan Al-Quran, orang yang akan membumikan Al-Quran, orang yang akan memasukkan ke hati-hati orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala nilai-nilai Al-Quran. Dan semoga kita insya-Allah taala menjadi salah satu penyebab kebaikan itu terjadi. Wa jazakumullahu khairan. Qulil anfalu lillahi war rasul